Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu Arizal Rahmat Hidayat, Badar Rahmat, saya sendiri, Fendo Iqbal, Fikri Ramadhani, Islami Fitri Yolanda, dan Nabila Alivia Wardani. Nah, kita akan mempresentasikan terkait kanvas bisnis model. Ya, kanvas bisnis model yang bakalan kita buat ini yaitu adalah makanan Nusantara yang berkonsep all you can eat. Nah, kita memberi nama restoran kita ini yaitu adalah Amboja Krama. Nah, sedikit tentang background dan analisis ya. Kenapa sih kita memilih tema Nusantara Food gitu kan dengan sistem all you can eat ini? Nah, kita tuh berkonsep all you can eat ini di mana setiap customer dia bisa membayar dengan 100.000 dapat mencicipi berbagai macam makanan Nusantara eh, sepuasnya gitu. Nah, pengunjung pengunjung yang di sini diberi kita batas waktu tertentu. Jika dia tidak menyelesaikan makanannya dengan waktu tertentu tersebut, nah dia bakalan di punishment atau terkena denda. Terus dengan konsep berbeda ini akan menarik sih banyak pengunjung yang akan datang untuk mencicipi semua hidangan. Tapi tidak itu saja, kita tuh dibikin setiap harinya mungkin berbeda-beda makanan di setiap Nusantara mewakili setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, akan tetapi konsep All You Can Eat ini kita ngambilnya dari yang di luar negeri ini, yang kayak di Korean food dan makanan yang Japanese food juga yang sudah duluan membuat sistem All You Can Eat ini. Terus kita memiliki visi yaitu adalah memperkenalkan makanan minuman Nusantara kepada masyarakat dengan konsep All You Can Eat. Terus misinya yaitu adalah menyediakan makanan minuman yang berkualitas, mengolah bahan makanan menjadi makanan khas Nusantara, terus mengadakan promosi atau event tertentu. Nah, profil ya sedikit. Nah, kenapa sih kita memberi nama restoran kita ini atau tempat makan kita ini itu adalah Mojokerama? Ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti itu pesta makan-makan. Nah, sesuai dengan konsep yang kita ambil yaitu all you can eat. Nah, saya akan menjelaskan terkait bisnis model kanvasnya itu, yaitu ada 9 poin. Nah, saya akan menjelaskan poin pertama yaitu adalah value proportion. Itu Amboja Krama ini menjaga makanan Nusantara yang mengadaptasi all you can eat. Terus selalu menggunakan bahan makanan dan minuman yang berkualitas. Yang kedua itu adalah customer segment. Ya, yang pasti kita harus menuju orang-orang yang pastinya memiliki minat terhadap kuliner Nusantara atau lokal. Terus yang memiliki kesukaan atau menyukai makanan yang dan minuman yang autentik terhadap suatu khas daerah tertentu. Selanjutnya yaitu adalah customer relationship. Nah, kita untuk menjalin hubungan dengan customer kita ya pastinya mengadakan promo dan diskon di waktu-waktu tertentu. Nah, waktu-waktu tertentu misalnya hari kemerdekaan atau apa untuk memperingati di suatu daerah tersebut. Nah, terus pasti menyediakan event-event juga pada hari-hari berdirinya apa namanya provinsi dari yang ada di Nusantara ini. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah creativity yang pastinya kita selalu menyediakan makanan minum berkualitas, mengelola bahan makanan menjadi makanan khas Nusantara. Terus menjual produk dengan selalu mengadakan promosi atau event. Selanjutnya key partner. Nah, selain kita tegaskan selalu yaitu adalah untuk membentuk kita menciptakan makanan minuman yang berkualitas itu kita pastinya membutuhkan yang namanya supplier bahan makanan yang minuman yang berkualitas juga. Terus supplier packaging. Nah, packaging yang kita supply ini untuk bagi customer-customer yang tidak bisa makan di tempat atau take away. Yang keenam yaitu adalah key research. Ya, tentunya ketika kita membuat suatu perusahaan, membuat suatu bisnis atau restoran, kita pastinya harus melihat market atau pasar yang mau kita tuju. Terus pastinya kita harus menentukan lokasi yang strategis pula. Nah, tentunya juga dengan konsep bahwa makanan dan minuman kita ini berkualitas. Nah, untuk mengolah bahan makanan yang sudah berkualitas ini menjadi makanan yang berkualitas, maka dibutuhkanlah seorang chef yang berpengalaman. Selanjutnya, untuk bagi customer biar mereka nyaman di tempat kita harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang membuat mereka merasa nyaman, terus service yang baik kepada customer, dan tentunya kebersihan tempat restoran kita ini terjaga. Yang ketujuh yaitu adalah struktur mulai dari sewa bangunan, biaya bahan baku, biaya pemasaran, dan gaji karyawan.
Yang ke-8 adalah revenue stream, hasil penjualan dari pembelian makanan dan minuman di Amboja Krama. Cuman adalah channel, yaitu media sosial online shop. Nah, kita memanfaatkan perkembangannya media sosial ini dan online shop yang seperti Tokopedia, Shopee Food untuk mengiklankan bahan makan apa namanya restoran kita ini. Terus berdasarkan analisa SWOT-nya, pertama yaitu adalah strength, yaitu adalah kekuatan, kualitas rasa yang tidak bisa ditemukan di rumah makan lain pastinya. Yang kedua itu harga yang terjangkau di semua kalangan. Terus lokasi yang strategis dan nyaman. Terus opportunity atau peluangnya apa? Menjangkau customer secara luas dengan berkembangnya model bisnis all you can eat sehingga dengan tingginya minat konsumen dalam menikmati sesuatu yang baru. Weakness yaitu apa sih kelemahannya gitu? Produk tidak tahan lama pastinya. Karena kita pasti menggunakan bahan kualitas yang pasti tidak ada yang namanya pengawet ataupun tanpa pestisida untuk bahan sayurannya gitu. Selanjutnya itu adalah harga bahan baku tidak stabil gitu. Karena pastinya bahan baku ini tidak bakalan selalu sama harganya ya tiap tahunnya. Terus bahan makanan tidak tahan lama jika cuaca sedang hujan maka menurunkan omset. Terus threat atau ancaman munculnya pesaing baru. Terus kenaikan harga bahan baku seperti tadi, banyaknya makanan modern yang munculan dan memiliki strategi yang pemasaran yang baik. Terus apa sih yang kita miliki dari yang membedakan kita dari restoran yang lain? Yang pertama itu adalah rumah makan Nusantara yang punya menu berbeda-beda setiap harinya dengan konsep terkini yaitu all you can eat. Terus apa sih yang yang tidak dimiliki oleh orang lain? Nah, rumah makan Nusantara biasanya memiliki menu yang sama di setiap harinya dan tidak memakai konsep all you can eat. Terus sales and marketing plan, bagaimana sih strategi yang dilakukan? Pertama produk kita, yaitu adalah makanan Nusantara yang pertama all you can eat. Price ya, dengan harga 100.000 per orang semuanya bisa makan sepuasnya gitu. Place berada di jantung Jakarta dengan lokasi yang sangat strategis. Promotion itu adalah iklan dengan spanduk di jalan, pemasaran online dan media sosial. Iklan spanduk jika ada event atau promo hari tertentu, promosi dengan mengundang food vlogger. Terus untuk terkait modal atau keuangannya, pertama adalah modal awal usaha ini bisa modalnya dari owner pribadi tanpa harus meminjam ke bank atau apapun. Yang pertama itu adalah 250 juta untuk building aset, yaitu bangunan yang kira-kira luas tanahnya itu ada 100 meter persegi dan kita bikinnya semi permanen aja. Jadi seperti saung-saung nanti ada atapnya juga untuk mencegah yang terkenanya panas ataupun hujan. Lanjutnya kita butuh namanya surat perizinan dengan nominal sih 10 juta, terus ada 50 juta untuk equipment aset seperti CCTV, meja, kursi, alat masak, alat makanan, peralatan kebersihan dengan total modal awal yaitu ada 310 juta dari biaya pribadi. Pengeluaran operasional bulanan yaitu air dan listrik kita 3 juta, bahan baku 15 juta, biaya tak terduga, contohnya biaya-biaya yang mungkin tidak masuk di budget kita, maka kita harus menyiapkan spare-nya atau hidden cost. Selanjutnya limbah domestik itu adalah kayak sampah, terus limbah-limbah kita itu 500.000 untuk biaya pengangkutan juga. Terus total biayanya adalah 19.500.000. Terus gaji karyawan dapat dilihat mulai dari chef, asisten, pelayan, kasir, dan dishwasher atau yang tukang cuci piring. Nah, itu di total itu sekitar 31 juta. Nah, untuk asumsi penjualan per hari, total omset penjualan per hari itu adalah kita menargetkan 25 paket per hari. Yang satu paketnya itu ada 100.000 ya. Itu berarti satu omset per bulan kita 2,5 juta. Tapi untuk satu bulannya karena dipotong 4 hari libur, jadi total 26 hari kerja. Jadi pendapatan kita itu ada 65 juta. Nah, perhitungan balik modalnya gini, modal awal kita tuh 310 juta, biaya operasionalnya itu di total dari biaya gaji kita sama biaya biaya seperti masak tadi itu 50 juta 500 dengan pendapatan 65 juta. Nah, dapat dilihat dari Excel ini bahwa balik modal kita tuh di bulan ke-22 dengan dapat keuntungan dari modal yang telah diinvestasikan oleh owner kita. Selanjutnya perhitungan margin keuntungan yang didapatkan seharusnya oleh owner sendiri itu setiap bulannya dapat dilihat dari tabel Excel ini. Yaitu berkembang terus mulai dari 14 juta, 29 juta, 43 juta, 58 sampai 72 juta. Ya, mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok 6. Mungkin lebih dan kurang tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.